Dalam sidang kasus 300 triliun ini kan masyarakat selalu ngejar hakim. Seperti pernah Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum pernah mengatakan, anjing itu menurut sama turut kepada orang yang memberikan makan. Prabowo kalau memang bisa dengan tangan jaksa itu bisa naik banding dan jaksanya dipecat. Balik lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga, host, ditemani oleh tandem saya, Pak Janes Yahan. Pak, saya bokeh nih habis liburan tahun baru. Tapi kayaknya ada nih orang yang bawa duit 300 triliun, cuman dikasih vonis 6,5 tahun itu. Aduh, saya lagi liburan ngomongin itu terus, Pak. Kok dia bisa ya malingin uang negara 300 triliun, tapi enak-enak aja cuman 6,5 tahun. Kenapa itu, Pak? Loh, ya itu memang Gak puas kita ini, Pak. Memang masyarakat seperti Bapak aja kan bahkan Bapak nggak puas. Semua tukang beca pun tahu itu, kaget itu kemaling ayam aja. Cuma dihukum cuman ayam berapa sih harganya? Ya, cuma 20.000 bisa 3 tahun 4 tahun kok. Iya, berarti 30.000 sama 300 triliun. Triliun di situ lah kadang-kadang ada kuap gitu tuh masih ada kekurangannya. Harusnya mencuri sekian miliar, hukumannya sih harus ada ukurannya ya. Itu memang nggak ada, itu harus betul-betul diperbarui lagi sama pemerintah. Tapi kalau di dalam sidang kasus 300 triliun ini kan masyarakat selalu ngejar hakim. Yang dikejar hakim yang salah. Soalnya peluk-pelukan loh, Pak. Hakim selalu yang salah. Tapi paling salah adalah jaksanya. Segera ditangkap, segera ditindak, diperiksa sama KPK. Kenapa jaksa memberikan tuntutan hanya 12 tahun? Ya, yang menarik juga saya nggak bisa ketemu nama jaksanya itu siapa ya? Kayaknya iya, makanya saya bilang agak-agak tertutup ini. Jadi masyarakat ini memang betul-betul udah kayak masyarakat tuh kayak orang bodoh semua dibikin. Orang bodoh, mama kata semua orang pakar-pakar hukum mengatakan hakim. Padahal yang salah jelas itu penyebabnya ini semuanya jaksa. Harusnya jaksa menuntut hukuman mati atau seumur hidup karena 300 triliun. Baru tuntutannya 15 tahun minimal. Ini seenaknya aja. Nah, jadi kalau komentarnya Pak Prabowo, Pak, dia bilang tuh, kok cuma segini? Harusnya 50 tahun katanya. Nah, berarti Pak Prabowo aja tidak puas dong dengan jaksanya. Satu nggak ngeh. Harusnya jaksa dituntut. Kenapa kau tuntut segitu 15 tahun? Apakah Jaksa Agung nggak tahu soal ini? Apakah mungkin Pak Prabowo harus menegur Jaksa Agung langsung? Kalau masalah nggak tahu, seperti pernah Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum pernah mengatakan, anjing itu menurut sama turut kepada orang yang memberikan makan. Siapa yang memberikan makan? Dia kan digaji negara, Pak. Saya 300 triliun loh, masyarakat tahu kok, nggak usah dipura-pura lah. Tuhan itu tahu loh berapa duit dapat mereka. Jadi nggak usah pura-pura lah. Jaksa itu harus segera dipecat, ditangkap, periksa sama KPK. Kenapa ngasih 12 tahun tuntutannya? Jaksanya diperiksa KPK, Pak. Harus tangkap. Tapi KPK juga isinya jaksa. Ya justru di situ. Jeruk, Pak. Makanya bebelit semua hukum ini. Aduh capek deh ngeliatnya. Makanya gimana caranya? Yang Pak Prabowo tolonglah. Kami masyarakat mau membantu Prabowo dengan podcast Sentana ini. Kami akan kasih masukan kepada Bapak. Bagaimana cara untuk membenahi Republik ini. Ya, cuman memang tidak segampang membalikan telapak tangan. Memang Pak Prabowo saja sudah marah kok. Dia berarti tidak ingin dong ini terjadi. Ya memang dia tidak puas dengan ini. Nah, jadi menarik itu. Berani nggak ini menurut Bapak pimpinan-pimpinan KPK yang baru dilantik ini untuk memeriksa jaksa ini? Harus. Saya bilang harus. Jangan orang harus, tidak ada. Kalau hakim itu tidak mungkin berbuat 6,5 tahun kalau tidak ada tuntutan ringan 12 tahun. Oh ya, jadi kalau katakan tuntutannya 12 tahun nggak mungkin dong hakim vonis 40 tahun. Nggak mungkin. Tapi namanya jelas itu kalau pidana udah korupsi sebegitu 300 triliun sudah wajarnya hukuman pidana mati atau seumur hidup. Ya. Berarti memang jaksa di sini harus introspeksi lagi ya. Karena Bapak banyak nyuruh orang introspeksi nih belakangan. Iya, jaksa itu biar tahu masyarakat, biar tahu jadi kira orang bodoh kita masyarakat ini. Jaksa itu adalah pengacaranya negara. Ya. Negara itu semua rakyat membela untuk keputusan rakyat. Iya. Jelas di situ kantor kejaksaan, kantor pengacara negara. Betul. Periksa segera jaksanya itu. Jangan diam aja. Atau gini deh, Pak. 300 triliunnya balikin aja. Ntar kita maafin. Kayak kata Pak Prabowo kan katanya gitu. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya
mungkin kita maafkan. Iya. Kalau koruptor mengembalikan uang, bagi. katanya dimaafin. Gimana Pak? Bapak setuju nggak? Dibalikin ke siapa? Ya ke siapa? Nggak tahu. Itu repotnya. Balikinnya ke siapa? Iya. Kan udah ada tuh kata-katanya Pak Prabowo. Tapi ke siapa dibalikin ke siapa? Kan dia bilang kembalikan aja, kan gitu doang. Kalau kembalikan ke negara berarti kembalikan ke negara berarti kas 501. Apa itu 501? Kas negara. Oh, kas negara. Ya mungkin bisa begitu, tapi saya rasa udah berat lah ya. 300T ini udah kemana saya nggak tahu kan. Udah ke rekening siapa kan nggak jelas. Aduh, makanya saya bilang mungkin dibalikin lagi. Udah seperti orang-orang bodoh banget masyarakat Indonesia ini. Jadi nggak ada jalannya nih Pak. Apa solusinya untuk kasus-kasus kayak gini gimana sih? Segera betul-betul ada pengawasan jelas-jelas yang pengawasan dari independen. Independen. Jangan dari Polri, jaksa enggak, betul dari independen. Dari mana ahli-ahli hukum bawa? Dosen-dosen, akademisi, itu, wartawan juga harus dilibatkan. Wartawan memang, apalagi wartawan. Wartawan kan betul-betul memang dia wartawan itu memang profesinya memang murni. NGO. Iya. Bahkan kalau perlu NGO internasional supaya tambah independen dia kan. Iya. Itu bagus juga tuh Pak Prabowo, mungkin dibuat sebuah badan yang independen. Mengawasi kinerja jaksa. Iya, supaya jangan seperti KPK yang sudah masuk angin lagi nih kelihatannya ya. Udah gembung. Udah masuk angin gembung lagi katanya. Dan isinya jaksa juga. Nggak mungkin dia memeriksa temennya sendiri. Iya. Dan guys, memang Pak Prabowo ini punya banyak PR, tapi kita dukung terus Pak Prabowo karena beliau juga saya sangat apresiasi lah bahwa dia juga nggak suka ini barang. Iya. Harusnya 50 tahun katanya. Jadi Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Misalnya kita tunggu bandingnya jaksa, dia kasih berapa sih? Moga-moga hukuman mati, moga-moga seumur hidup supaya kita lihat vonis hakimnya. Iya betul. Gitu Pak ya. Itu akan menjadi salah satu apresiasi untuk Prabowo kalau memang bisa dengan tangan jaksa itu bisa naik banding dan jaksanya dipecat, ditangkap. Bukan masalah naik banding jaksa, bagaimana naik banding dia sendiri yang membuat tuntutan 12 tahun. Aneh. Dan harus dipecat ya tuntutan Bapak ya. Jangan bilang jaksa suruh naik banding sendiri bikin 12 tahun. Oke guys, kita lihat aja apakah jaksa dipecat dan apakah bandingnya lebih tinggi dari kemarin. Nah, dan jangan lupa di like, di subscribe, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Thank you.